Selamat datang di ruang di mana realitas waktu kita pernah merasa sejam cuma 5 menit pas lagi asyik-asyiknya. Atau sebaliknya, 10 detik dalam situasi bahaya terasa seperti keabadian. Itu bukan fiksi ilmiah, itu fenomena time sleep. Ini adalah distorsi kognitif super canggih yang diciptakan oleh otak kita sendiri. Fakta pertama yang harus kamu tahu, tidak ada satu jam tunggal di otak. Memang ada jam biologis utama di hipotalamus yang mengatur ritme sirkadian kita. Namanya nukleus suprasiasmatik atau SCN. Tapi persepsi kita tentang detik dan menit sehari-hari itu jauh lebih rumit. Ia dibangun oleh jaringan penjejak interval yang melibatkan basal ganglia, korteks prefrontal, cerebellum, sampai sistem memori seperti hipokampus. Jadi, waktu yang kita rasakan adalah hasil negosiasi dari banyak bagian otak. Terus, gimana cara otak menghitung waktu? Salah satu model klasik namanya pacemaker accumulator. Bayangkan ada semacam pemacu internal di otak yang terus-menerus memancarkan pulsa seperti detak metronom saat kamu memperhatikan waktu. Sebuah gerbang atensi akan terbuka dan pulsa-pulsa ini masuk ke dalam akumulator atau penampung. Semakin banyak pulsa yang terkumpul, semakin panjang durasi yang kamu rasakan. Nah, kuncinya di sini. Kecepatan si pemacu dan keterbukaan gerbang atensi ini sangat dipengaruhi oleh emosi, tingkat dopamin, dan fokus kita. Contoh paling gampang, time flies when you're having fun. Waktu terasa cepat saat kita bersenang-senang. Ketika kita berada dalam kondisi flow yang menyenangkan, kadar dopamin meningkat. Secara teori, ini mempercepat pemacu internal kita. Tapi karena perhatian kita tersedot sepenuhnya ke aktivitas yang seru, kita jadi tidak memperhatikan waktu. Gerbang atensi ke akumulator tadi jadi sering tertutup. Akibatnya, lebih sedikit pulsa waktu yang tercatat. Ketika kita melihat ke belakang, ingatan kita tentang momen itu tidak padat dengan penanda waktu. Jadi rasanya singkat sekali. Jadi, saat kita bersenang-senang dengan fokus tinggi, perhatian kita menjauh dari jam. Dan waktu terasa cepat berlalu ketika diingat kembali. Sekarang kita balik situasinya. Efek bullet time saat bahaya. Bukan karena dunia fisika tiba-tiba melambat, tapi karena otak kita menaikkan level perekaman informasi secara drastis. Saat ada ancaman, amigdala kita aktif dan memicu adrenalin. Sistem kewaspadaan ini memperkaya perekaman detail sensorik seperti merekam video dengan frame rate yang jauh lebih tinggi. Hasilnya, memori tentang kejadian itu jadi super padat dan detail. Saat kamu mengingatnya kembali, otak menafsirkan kepadatan informasi itu sebagai durasi yang lebih panjang. Eksperimen bahkan menunjukkan bahwa persepsi kita saat kejadian itu berlangsung tidak benar-benar melambat. Yang terjadi adalah efek kepadatan memori saat kita mengingatnya. Selain itu, ada ilusi waktu lain yang tidak kalah aneh. Pernah lihat jam dinding terus jarum detiknya seolah berhenti sesaat? Itu namanya kronostasis. Setelah mata kita bergerak cepat, otak secara cerdas mengisi kekosongan visual dengan informasi setelahnya. Membuat detik pertama setelah kita melihat jam terasa lebih panjang. Ada juga outball effect, di mana stimulus yang unik atau mengejutkan terasa lebih lama dibanding stimulus biasa di sekitarnya. Ini karena perhatian dan rasa kaget kita seolah meregangkan waktu subjektif. Bahkan saat mendengar irama musik, sistem motorik kita ikut mengunci tempo itu, mengubah cara kita merasakan interval waktu. Lalu, apa peran dopamin di sini? Jalur dopamin di area otak bernama striatum itu memodulasi kecepatan pemacu internal kita. Kadar dopamin yang tinggi bisa mempercepat detak jam otak, sehingga interval waktu yang pendek terasa lebih panjang. Tapi ini hanya jika kamu benar-benar fokus mengukur waktu. Begitu perhatianmu dialihkan ke tugas yang menyenangkan, pulsa yang tercatat jadi lebih sedikit, dan waktu terasa memendek saat diingat kembali. Jadi, paradoks ini bisa dijelaskan oleh konteks perhatian dan cara kita menilai waktu. Peran memori juga krusial. Hipokampus membantu menandai setiap peristiwa. Hari yang penuh dengan pengalaman baru dan transisi akan memiliki banyak penanda memori. Hari seperti ini seringkali terasa panjang saat kita mengingatnya kembali.
meskipun saat dijalani rasanya cepat. Sebaliknya, hari yang repetitif dan minim kejutan terasa berlalu begitu saja, dan juga terasa singkat saat dikenal. Otak kita menilai durasi bukan hanya dari jam internal, tapi dari kepadatan cerita dan narasi yang terbentuk. Bagaimana dengan D, J, Bo? Sensasi kuat bahwa ini pernah terjadi sebelumnya sering disalahartikan sebagai lompatan waktu. Penjelasan kognitifnya lebih seperti glitch kecil di otak. Sistem rasa akrab di perihinal korteks bisa saja menyala sepersekian detik lebih cepat sebelum sistem ingatan sadar di hipokampus berhasil menyusun konteks. Ketidaksinkronan mikrodetik ini menciptakan ilusi familiaritas pada pengalaman yang sebenarnya baru. Jadi, itu bukan perjalanan waktu, melainkan kesalahan kecil dalam jalur pemrosesan memori kita. Singkatnya, waktu di otak kita itu sangat plastis. Emosi, perhatian, dopamin, adrenalin, dan memori terus-menerus menarik dan mengulur karet waktu. Itulah sebabnya antrean terasa sangat lama. Konser terasa begitu sekejap, dan momen genting terasa seperti adegan slow motion saat kita ceritakan kembali. Untungnya, kita bisa sedikit mengatur waktu subjektif kita. Ini 3 cara praktisnya. Pertama, ingin hari terasa lebih panjang saat dikenang. Sisipkan hal-hal baru secara terjadwal. Coba rute jalan kaki yang berbeda. Kerjakan tugas kecil yang baru. Atau belajar sesuatu yang baru, walau sebentar. Penanda memori yang kaya akan membuat durasi terasa lebih panjang saat diingat. Kedua, ingin waktu kerja terbang tanpa terasa? Masuk ke mode fokus total. Matikan semua notifikasi selama 45-90 menit. Alihkan seluruh perhatianmu ke tugas agar gerbang akumulator waktu lupa menghitung menit yang berlalu. Ketiga, ingin antrean terasa lebih pendek? Alihkan perhatianmu secara aktif. Lakukan tugas kecil di ponsel. Mainkan permainan ritme sederhana, atau cukup fokus pada napasmu. Menggeser perhatian dari jam internal kita akan mengompresi durasi yang kita rasakan. Pada akhirnya, fenomena time sleep ini mengajarkan kita satu hal penting. Jam biologis kita bukan sekadar tentang detik yang dingin dan matematis. Waktu adalah cerita yang dibangun oleh otak kita dari emosi, perhatian, dan memori. Realitas waktumu itu unik, fleksibel, dan selalu bisa disunting. Kalau kamu pernah mengalami bullet time atau D, J, Fu yang bikin merinding, coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mau kita lanjut bahas kenapa stop clock illusion terjadi? Atau apa bedanya distorsi waktu di otak dengan dilatasi waktu dalam teori relativitas? Pilih topikmu, jangan lupa like dan subscribe. Waktu kita mungkin lentur, tapi rasa ingin tahu selalu mengembang. Terima kasih sudah menonton.